Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, malam ini kita bertemu kembali dalam acara doa malam menutup kegiatan kita sepanjang hari ini di dalam syukur juga doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena malam ini kami menutup hari dengan bersama-sama kami membaca firman-Mu dan mendengarkan renungannya yang menuntun dan mengarahkan kami. Di dalam istirahat pun kami selalu diberkati oleh firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab kita baca dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat 17 dan seterusnya. Demikian, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup kita adalah milik Allah. Karena itu hidup kita kudus, dan kita terpanggil untuk menjaga kekudusan hidup kita dengan menjauhi segala bentuk kejahatan atau roh kedagingan seperti percabulan. Karena percabulan itu sangat dilarang oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang hidupnya dan hatinya dikuasai oleh percabulan, maka jiwanya rusak. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang orientasi berpikirnya cuma hal-hal yang cabul, hal-hal yang berbau porno. Dia tidak akan lagi mengingat bagaimana berdoa. Dia tidak akan lagi menguasai dirinya bagaimana datang kepada Allah, bersekutu, beribadah. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, Rasul Paulus menasehati orang-orang Kristen non-Yahudi, orang Yunani di Korintus, supaya mereka menjauhi percabulan. Karena percabulan itu sekali lagi merusak relasi, merusak hubungan yang kudus dengan Tuhan. Sehingga yang menguasai orang yang dikuasai oleh percabulan bukan lagi roh Allah,
bukan lagi Roh Kudus, tapi roh kedagingan, roh percabulan. Karena itu ibu bapak saudara-saudara belajar dari orang-orang Kristen di Korintus. Pak Pendeta mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara di rumah, mari kita menjaga hati kita, memelihara hidup kita, menjauhi dari segala sesuatu yang jahat, bukan saja percabulan dengan tindakan, tetapi juga dengan mata, dengan kata-kata yang membawa kita kepada suasana hidup di dalam kedagingan. Tetapi marilah kita membuat hidup kita ini betul-betul memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu harga seorang nyawa Putra Allah, Yesus Kristus yang telah mati kayu salib. Luar biasa Bapak Ibu. Kita yang berdosa, kita yang bercela, kita yang cemar, tetapi karena kita mengaku dosa, kita mau bertobat, kita mau berubah, harga kita luar biasa loh. Harga seorang nyawa Putra Allah, Yesus Kristus di kayu salib. Itulah yang membuat hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara di rumah senantiasa mulia, senantiasa bernilai, senantiasa berharga. Karena itu pergunakanlah hidup kita dengan segala aktivitas dan kegiatan yang memuliakan Allah. Bagaimana konkretnya? Membuat hidup kita ini bermakna, membuat hidup kita ini berguna, membuat hidup kita ini berarti loh bagi orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita yang seperti ini masih bisa berguna bagi orang lain, masih bisa bermanfaat bagi orang lain, itu kan jadi berkat Bapak Ibu. Apalagi pada masa-masa COVID-19 ini, di mana banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang tidak bisa makan. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah yang saat ini pun sedang meratap, sedang menangis. Tapi ingat, kita harus tetap panjang sabar, kita harus tetap berserah diri kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong anak-anaknya. Terpuji Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di sorga, pada malam hari ini kami menutup hari untuk seluruh aktivitas atau kegiatan kami sepanjang hari ini menuju ke tempat di mana kami akan berbaring atau beristirahat pada malam hari ini, melepas segala keletihan dan kelelahan kami. Kami berdoa kepadamu sebagaimana firman-Mu pada malam ini, kiranya tubuh dan hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, bila mana kami sudah jatuh ke dalam dosa yang menjauhkan kami daripada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hidup kami, supaya hari esok adalah hari di mana kami mengokohkan iman kami di dalam kehidupan yang baru, yang sungguh-sungguh baru di dalam kasih, setia dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan Tuhan di dalam semua kegiatan-kegiatan kami, baik yang berhasil maupun yang gagal. Kami menyadari bahwa kegagalan bukan berarti akhir daripada segala-galanya. Belum berhasil bukan berarti gagal, tetapi bagi orang percaya dalam Tuhan kami masih melihat adanya peluang, adanya kesempatan untuk meraih sesuatu yang lebih baik lagi pada hari esok. Bangunkan kami Bapa esok pagi dengan kekuatan dan kesegaran yang baru untuk menyambut harinya Tuhan, hari berkat, hari pengucapan syukur bagi kami, baik di dalam susah maupun di dalam senang, baik di dalam kuat dan lemah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit, baik di dalam proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Francisca Todindatu Manuputi, suami dan anak-anak.
Tuhan jamah dan Tuhan urapi hamba-Mu, supaya hari esok adalah hari berkat, hari yang menunjuk pada penggenapan, di mana Tuhan menyatakan kemurahan dan kuasa-Nya untuk hamba-Mu ini. Kami berdoa juga satu berikut satu untuk saudara-saudara kami yang masih terbaring lemah, yang sedang menyerukan nama Tuhan, yang sedang memanggil nama Tuhan. Tuhan, datanglah kunjungi mereka dan katakan kepada mereka agar mereka tidak putus asa, tapi mereka panjang sabar. Mereka masih melihat adanya pintu kesembuhan. Kalau mereka mau datang, berserah diri dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk pemerintah dan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi yang dengan sungguh-sungguh segenap hati berusaha membawa satu perubahan yang semakin baik dan semakin maju, terutama proses percepatan penanganan pemulihan Corona COVID-19 ini, baik di seluruh daerah, di mana-mana, termasuk kami di Kota Bogor ataupun di Kabupaten Bogor, supaya Bogor semakin hari semakin menunjukkan tanda-tanda adanya satu perubahan, tanda-tanda kehidupan yang semakin menggeliat, baik perekonomian, baik perdagangan, baik usaha-usaha dalam bentuk apapun yang digeluti oleh masyarakat, khususnya warga jemaat. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat GPIB Sebaot di Bogor, dan saudara-saudara yang lain yang hamba-Mu ingat pada malam ini, dan hamba tahu mereka di dalam pergumulan hidup. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga Rudi Mantik, untuk keluarga Rinto Sukandar, untuk keluarga Hari Kus Darmanto, untuk keluarga Insinyur Winarso SMS, untuk keluarga Reina He, untuk keluarga Antoni Jacob Maramis, untuk keluarga Samuel Yance Patinama. Kami doakan anaknya Moses yang masih bayi, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit PMI di Bogor. Kami tahu mereka bergumul. Tuhan jamah, Tuhan berkati anak adik Moses, dia yang masih lugu, yang tidak mengerti apa-apa, agar dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami doakan keluarga Deden Resmona. Kami doakan juga keluarga Hirtrida Watimena. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Ibu Erlina Sirait Sitorus. Tuhan jamah dan Tuhan urapi dia, supaya dia melihat campur tangan dan kuasa Tuhan di dalam proses pemulihan kesehatannya, beserta seluruh warga jemaat Sebaot satu berikut satu yang saat ini menundukkan kepalanya, mengarahkan hatinya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah di tengah-tengah kehidupan mereka, berkati ayah ibu, anak-anak cucu, turun-temurun, sayangi mereka Tuhan, supaya semua keluarga dari warga jemaat Sebaot di rumah masing-masing selalu hidup rukun, bahagia, dan harmonis. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Sebaot Bogor memberkati, yaitu mengakomodasikan warga jemaat Sebaot yang mempunyai keterampilan masing-masing, baik membuat kue, baik sebagai tukang, baik sebagai pemangkas rambut,
baik sebagai pembersih rumah, baik penyaji makanan, baik yang mempunyai restoran atau warung makan yang saat ini sedang lesu. Kami rindu mengakomodasikannya, mengkomunikasikannya lewat internet, lewat kanal Sebaot untuk disosialisasikan, disampaikan kepada seluruh warga jemaat dalam rangka meringankan beban mereka, sehingga lewat kegiatan ini bila mana warga jemaat berminat mengambil bagian, kami boleh saling tolong menolong. Berkati pelaksana harian majelis jemaat, berkati mereka yang ditugaskan atau dipercayakan untuk mengelola kegiatan yang baik ini demi menghadirkan damai sejahtera. Inilah doa kami Bapa, demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah, selamat malam, selamat beristirahat. Saya Pendeta Omi Kaharudin sekeluarga mengucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, untuk kesudian Bapak Ibu, saudara sekalian mengikuti doa malam ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.